Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami mengenai alat pelindung diri yang anggotanya saya sendiri Aldi Wahyu Putra, Benget J. Silitonga, dan Martin R. Parusi. Latar belakang. Keselamatan kerja merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dan dikondisikan oleh pihak perusahaan. Dengan kondisi keselamatan kerja yang baik, pekerja dapat melaksanakan pekerjaan dengan aman, nyaman, dan selamat. Pekerjaan yang merasa aman, nyaman, dan selamat saat bekerja di tempat kerja akan mendorong tercapainya hasil kerja yang lebih baik dibanding dengan pekerjaan yang merasa tidak aman. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Alat pelindung diri atau APD merupakan seperangkat perlengkapan yang digunakan pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya kecelakaan kerja. Jadi perlengkapan APD itu ada bermacam-macam. Ini adalah salah satu bagian tubuh yang sangat sensitif dan harus dilindungi atau menggunakan APD, contohnya mata, wajah, dan lainnya. Tujuan APD: membantu mengurangi tingkat kecelakaan di tempat kerja, membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 3. Membantu mengurangi cacat produksi akibat kecelakaan. 4. Membantu meningkatkan kesadaran pekerja pentingnya APD. 5. Membantu meningkatkan kesehatan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja. 6. Membantu meningkatkan pengetahuan pekerja akan bahaya di tempat kerja dan alat pelindung diri. 7. Memberikan pemahaman yang lebih luas kepada pihak manajemen akan pentingnya alat pelindung diri yang digunakan pekerja dan perusahaan. Dasar hukum. Jadi untuk APD sudah berlandaskan hukum yang terdapat, mungkin bisa kita baca di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi segala mengenai APD sudah diatur oleh dasar hukum. Jadi ini bersifat nasional untuk kita menggunakan APD, terkhususnya para pekerja. Pemilihan alat pelindung diri. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan APD adalah: 1. Bentuknya cukup menarik, dapat dipakai secara fleksibel, tahan untuk pemakaian yang cukup lama, sering mungkin dan tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan. Yang lebih, dapat memberikan perlindungan yang kuat, tidak menimbulkan bahaya tambahan bagi pemakainya yang dikarenakan bentuk dan bahayanya tidak tepat atau salah dalam penggunaannya. 7. Suku cadang mudah diperoleh untuk mempermudah pemeliharaan. Desain penggunaan APD harus mempertimbangkan sesuai jenis APD dengan jenis bahaya, mendapatkan saran, melibatkan pekerja dalam evaluasi, pertimbangan kenyamanan fisik APD, evaluasi pertimbangan biaya, tinjauan standar, uji pas, dan lakukan perawatan rutin dan inspeksi. Promosi penggunaan APD kepada para pekerja. Promosi kesehatan merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan diri serta lingkungan. Pemberdayaan yang dimaksud adalah mengembangkan kemandirian yang dilakukan dengan menimbulkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan, serta dengan mengembangkan iklim yang mendukung pengembang kemandirian tersebut. Promosi kesehatan mendapatkan masyarakat sebagai subjek, yang berarti masyarakat sebagai pelaku harus aktif melakukan sesuatu. Promosi penggunaan APD kepada para pekerja. Keuntungan pelaksana promosi kesehatan bagi perusahaan dan bagi pekerja. Bagi perusahaan,
Meningkatkan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan sehat. Citra perusahaan menjadi positif, meningkatkan moral staf, menurunkan angka absensi, meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya asuransi, pencegahan terhadap penyakit. Bagi pekerja, lingkungan kerja menjadi nyaman, aman, dan sehat, meningkatkan rasa percaya diri, menurunnya stres kerja, meningkatkan semangat kerja, meningkatkan kemampuan, meningkatkan kesehatan, dan lingkungan sekitar menjadi lebih sehat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Martin Rusif akan melanjutkannya. Promosi penggunaan APBD kepada para pekerja. Tujuan pengembangan program promosi penggunaan APBD di lingkungan kerja sangat bermanfaat bagi perusahaan dan pekerja. Di antaranya itu, yang pertama, membantu mengurangi tingkat kecelakaan di tempat kerja. Kemudian, membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi akibat kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga, membantu mengurangi cacat produksi akibat kecelakaan kerja. Kemudian yang keempat, membantu meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya menggunakan APD atau alat pelindung diri. Kemudian yang kelima, membantu meningkatkan kesehatan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja. Kemudian yang keenam, membantu meningkatkan pengetahuan pekerja akan bahaya di tempat kerja dan alat pelindung diri. Kemudian yang ketujuh, memberikan pemahaman yang lebih luas kepada pihak manajemen akan pentingnya alat pelindung diri yang digunakan pekerja dan perusahaan. Sasaran utama dari pencanangan program promosi kesehatan khususnya penggunaan APD adalah manajemen perusahaan dan pekerja. Promosi bagi manajemen perusahaan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen perusahaan untuk menerapkan penggunaan APD secara benar dan tepat untuk melindungi pekerja. Sedangkan bagi pekerja bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pekerja terhadap bahaya di tempat kerja dan pentingnya penggunaan APD secara benar untuk menghindari kecelakaan kerja. Kemudian, tahap promosi penggunaan APD kepada para pekerja. Tahap yang pertama itu yaitu tahap rekognisi, yaitu perencanaan dan persiapan yang matang perlu dilakukan dalam membuat program promosi APD agar tercapai target yang maksimal. Langkah awal yang perlu dipersiapkan sebelum program promosi direncanakan yaitu yang pertama, mendapatkan dukungan dari top manajemen. Kemudian yang kedua, menetapkan ruang lingkup promosi APD. Kemudian, mengidentifikasi area atau jenis pekerjaan yang memerlukan APD dan menentukan jenis APD yang diperlukan untuk masing-masing area. Kemudian, mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pelanggaran penggunaan APD. Kemudian, mengumpulkan data-data kesehatan terutama yang berkaitan dengan penyakit akibat kerja. Kemudian, tahap yang kedua yaitu tahap analisa. Informasi-informasi yang terkumpul dari tahap rekognisi kemudian dilakukan analisa dan diolah bersama-sama dengan tim internal Departemen K3. Analisa dan pengolahan informasi tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan program promosi APD, seperti penentuan program yang akan menjadi prioritas utama dan dari promosi, kemudian penentuan jenis APD yang sesuai dengan jenis bahaya dari setiap area kerja, kemudian perilaku pekerja dalam menggunakan APD selama berada di tempat kerja, kemudian target penyampaian kepada pekerja yang tingkat pengetahuan tentang APD masih kurang, kemudian kebijakan dan komitmen perusahaan dalam implementasi penggunaan APD termasuk ketersediaan APD yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, kemudian kesesuaian program dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian tahap yang ketiga itu tahap perencanaan. Perencanaan program promosi APD dimulai dengan membentuk tim promosi yang mewakili beberapa bagian departemen seperti produksi, laboratorium, engineering. Tim yang telah terbentuk akan merencanakan program promosi, target yang ingin dicapai, serta budget anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program. Rencana program promosi yaitu meliputi pertama menentukan sasaran dan tujuan program, kemudian menentukan target yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, kemudian menentukan bentuk program dan dana yang dibutuhkan, kemudian membuat jadwal pelaksanaan dan evaluasi, kemudian menentukan tolak ukur keberhasilan program, kemudian merancang program komunikasi sebagai media promosi yang menarik minat pekerja untuk berpartisipasi. Kemudian tahap yang keempat itu
Tahap komunikasi. Salah satu kunci sukses pelaksanaan suatu program adalah bagaimana cara perusahaan mengkomunikasikan target promosi. Metode komunikasi yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini meliputi yang pertama, komunikasi langsung dari top manajemen sebagai bentuk dukungan dan komitmen manajemen terhadap program promosi. Kemudian, komunikasi dari manajer masing-masing departemen. Kemudian, komunikasi melalui daily meeting. Kemudian, komunikasi melalui email, papan pengumuman, stiker, spanduk, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu tahap persiapan. Setelah program promosi disepakati oleh manajemen dan menjadi bagian dari program utama, suatu perusahaan sebaiknya dilakukan persiapan sebelum pelaksanaan program promosi. Antaranya meliputi yang pertama, kesiapan manajemen dalam mendukung program terutama alokasi dana kegiatan. Kemudian, kesiapan semua tim dalam melaksanakan program baik secara fisik maupun non-fisik. Kemudian, seperti pengetahuan yang cukup sebagai trainer atau surveyor. Kemudian, kesiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan seperti alat uji dan alat ukur, alat dan media training, demo unit, dan sampel untuk trial. Kemudian, kesiapan administrasi dan dokumentasi berbagai kegiatan, terutama dalam bentuk prosedur, pelaporan, evaluasi, umpan balik, dan pencatatan. Kemudian dilanjutkan oleh teman kami selanjutnya. Kawan-kawan, saya akan lanjut presentasi kami, promosi penggunaan APBD kepada para pekerja. Yang keenam, tahap implementasi, pelaksanaan program-program yang telah direncanakan sesuai konsisten dan berkesinambungan yang melibatkan manajemen dan pekerja secara menyeluruh. Yang ketujuh, tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan program promosi APBD. Beberapa indikator yang digunakan sebagai patokan keberhasilan yaitu 1. Pencapaian target dari rencana program yang telah terlaksana dengan baik sesuai target dan waktu yang ditetapkan. Kedua, meningkatnya kesadaran pekerja dalam menggunakan APBD sesuai standar yang telah direkomendasi. Yang ketiga, berkurangnya pelanggaran penggunaan APBD. Yang keempat, menurunnya tingkat cedera atau penyakit akibat kerja. Hasil selanjutnya, penggunaan alat pelindung diri atau APBD atau PPE kepada pekerja. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam mengendalikan bahaya di tempat kerja untuk menurunkan tingkat kecelakaan akibat kerja, yaitu 1. Engineering control, yaitu dengan menambahkan berbagai peralatan dan mesin yang dapat mengurangi bahaya dari sumbernya. Contohnya adalah penggunaan exhaust dan sistem ventilasi untuk meminimalisir bahaya debu atau gas. Tetapi pengendalian dengan sistem engineering control membutuhkan dana yang besar. Yang kedua, administrative control, yaitu dengan metode berbagai prosedur kerja termasuk kebijakan manajemen dalam implementasi K3. Tujuannya adalah agar pekerja bekerja sesuai dengan instruksi yang sudah ditetapkan sehingga kecelakaan dan kesalahan kerja dapat dihindari, termasuk di dalam administrasi kontrol, yaitu dengan menyediakan alat pelindung diri atau personal protective equipment bagi setiap pekerja yang terpasang dengan bahaya di tempat kerja. Yang ketiga, metode lain yang dapat digunakan untuk pengendalian bahaya adalah inherent safety alternative method, di mana metode ini memiliki 4 strategi pengendali bahaya, yaitu 1. Minimize, yaitu dengan cara meminimal tingkat bahaya dari sumbernya dengan mengurangi jumlah pemakaian atau volume penyimpanan dan proses. Yang kedua, substitute, yaitu dengan cara mengganti bahan yang berbahaya dengan yang kurang berbahaya. Contohnya halada menggunakan metode water based sebagai pengganti solvent based. Water based lebih aman dan ramah lingkungan dibanding solvent based. Yang ketiga, moderate, yaitu mengurangi bahaya dengan cara menurunkan konsentrasi bahan kimia yang digunakan. Contohnya adalah menggunakan bahan kimia dengan konsentrasi yang lebih rendah sehingga tingkat bahaya pajangan lebih rendah. Yang keempat, simplify, yaitu mengurangi bahaya dengan cara membuat prosesnya menjadi lebih sederhana sehingga lebih murah dikontrol. Kesimpulan yang dapat kami dari presentasi kami yaitu pemakaian alat pengukuran diri menjadi
hal yang sangat vital dan penting khususnya bagi sesuatu pekerja yang menggunakan tingkat risiko yang tinggi dan bahaya. Dalam dunia kelistrikan, APBD menjadi sebuah kewajiban bagi para pelaksana kegiatan karena tingkat bahaya yang sangat tinggi yang ditimbulkan. Pemakaian APBD haruslah disesuaikan dengan tingkat bahaya dan risiko yang ditimbulkan dari suatu pekerjaan. Namun dalam pemakaian kita harus sesuai, jangan sampai APBD yang berlebihan. Sebenarnya hal tersebut tidak salah tapi dapat mengganggu kegiatan praktiknya. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada saran, tanggapan, atau pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih.